Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Pada kali ini saya akan melanjutkan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebutan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 21 Simpang Mulyo, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu calon guru penggerak, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Kemudian acara hari ini adalah workshop penginfasan budaya positif sekolah. Kemudian kita lanjutkan dengan untuk memulai acara ini kita awali dengan membacakan basmalah. Oke, selanjutnya acara yang berikut adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 21 Simpang Mulyo, yaitu Bapak Edianto MPD. Kepada Bapak Edianto MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna melaksanakan kegiatan workshop penginfasan budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini berguna bagi kita untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati teristimewa kepada ibu-ibu calon guru penggerak di sekolah kita, yakni Ibu Dewi, Ibu Widiawati, dan Ibu Intan. Kita doakan semoga proses daripada diklat yang teman-teman kita lakukan ini, kita doakan berhasil dan sampai pada ujungnya, pada akhirnya dengan nilai dan hasil yang terbaik dan dapat mengimbaskan kepada kita di sekolah ini, sehingga sekolah kita ini siap nantinya menjadi sekolah penggerak untuk mensukseskan program pemerintah terhadap pelaksanaan sekolah penggerak itu. Barangkali kepada teman-teman guru semuanya,
mari kita ikuti kegiatan workshop pada hari ini dengan sungguh-sungguh, dan nanti juga kita semuanya mampu pula mengimbaskan daripada kegiatan ini, terutama demi anak-anak kita memiliki budaya positif di dalam baik di sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, barangkali kegiatan workshop pengibasan budaya positif ini secara resmi kita buka dan kita ikuti dengan secara sesama. Barangkali demikian yang dapat kami berikan. Kami sudah dengan doa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Edianto. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi 1 dan 2 oleh Ibu Fitrina Dewi SPD. Pada Ibu Fitrina Dewi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan calon guru penggerak yang berada di sekolah kita pada kesempatan kali ini. Di sebelah kanan saya, Ibu Widiawati SPD. Beliau sedang mengajar guru kelas 4B sebagai rekan calon guru penggerak di sekolah kita. Nanti beliau akan menyampaikan materi 3 dan 4. Iya, keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya sendiri Fitrina Dewi mengajar juga di kelas 4, akan memberikan materi 1 dan 2, yaitu budaya positif, disiplin positif dan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya di sebelah kiri saya, Ibu Fadila Intan Maharani MPD, guru kelas 2, yang nantinya akan memberikan materi 5 dan 6, penerapan 5 kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan apa yang kami terima pada program guru penggerak yang sudah kami ikuti kurang lebih 2 bulan ini. Materi yang akan kami sampaikan itu pengibasan budaya positif di sekolah. Saya kebetulan mendapatkan materi tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Nah, ini materi kita nantinya akan kita pelajari hari ini di workshop kita. Baik Bapak dan Ibu, mendengar kata-kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu semuanya? Ayo Bu, tepat waktu. Yang lain Bu, ini disiplin, apa yang terbayang oleh kita kalau mendengar kata-kata disiplin? Kebiasaan, ya. Ada lagi orang menyatakan disiplin itu aturan. Ada lagi yang disiplin itu katanya tata tertib, seperti dia. Baik, kali ini kita akan mempelajari apa itu disiplin positif. Sebelumnya, baik ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kegiatan kita kali ini. Nomor 1, hukuman katanya dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pendapat nomor 1? Iya, Bu. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya dan kenapa dan tidaknya juga kenapa Bu? Iya ya, karena kadang-kadang sebuah hukuman itu akan bisa membuat dia penjara, menimbulkan penjara pada si anak. Iya. Tetapi kalau hukumannya kita itu tidak sesuai atau kadang hukuman itu terlalu berlebihan kita memberikan hukuman, juga anak itu akan bisa mengakibatkan akan mengakibatkan rasa percaya, mengurangi rasa percaya diri sana. Iya, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Baik,
Kita lanjut dulu dengan pertanyaan yang kedua. Katanya pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Betul apa tidak ya? Ada pendapatnya Pak? Jawabannya ya atau tidak seperti sudah jawab. Ya, ibu lain bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju. Baik, kita lanjut dari ketiga dulu. Katanya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju ibu? Setuju. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita mulai dari makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif di sini bertujuan untuk membentuk karakter tanpa hukuman. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, ini kok sering kita alami. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bagaimana orang itu patuh kepada kita, bagaimana murid patuh kepada kita, bagaimana guru patuh kepada kepala sekolah, itu yang kita sebut sebagai disiplin. Dan berikutnya kecenderungannya adalah kedisiplinan itu sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau udah ada disiplin berpakaian, ada beberapa yang tidak nyaman itu dalam hati kalau kita. Baik, lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Menurut Dr. William Glasser, dia menuliskan beberapa miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama katanya, kata kita ini ilusinya bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Apakah benar seperti itu? Menurut William Glasser itu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk bebas sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Di depan kita memang sepertinya dia terkontrol, tetapi di belakang kita tidak tahu karena ini mengandung ini hanya ilusi sebagai seorang guru. Berikut ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu hanya menuju pada identitas gagal. Nanti kita akan melihat bagaimana identitas gagal itu. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka menilai diri mereka itu sudah buruk karena kita selalu membuat dia merasa bersalah. Berikut ilusi yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa memang orang dewasa itu percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu melakukan hal-hal tertentu yang menurut orang dewasa itu benar. Perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka panjang, tapi jika jangka pendek bisa jadi itu adalah efektif. Tapi untuk masa depannya, untuk kedepannya itu bukanlah hal yang benar. Dan lama-kelamaan ini akan membentuk sebuah hubungan permusuhan. Dia lama-lama akan memusuhi kita. Berikutnya ilusi yang terakhir, bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Nah ini lagi kita segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu. Misalnya kita senang bila murid itu misalnya piket dengan bersih, kemudian kita puji dia. Dan katakanlah perbuatannya menurut kita itu baik. Kenapa kita puji dia? Agar dia mengulangi perbuatan yang sama untuk di kemudian hari. Nah dalam waktu tertentu kemungkinan murid itu akan mencoba untuk menolak tuntutan kita. Jadi bisa jadi murid itu akan menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya guru itu tidak masuk atau gurunya ganti, kan dia tidak dapat tuntutan lagi, maka dia tidak akan nyaman dengan bersih. Nah seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Berikut kita lanjut kepada disiplin positif. Bapak dan Ibu sebelum kita begini ada sedikit permainan. Silakan Bapak dan Ibu berdekatan duduknya. Bu Nur silakan dengan Bu Beta, Bu Il berhadapan dengan Bu Ren, Bu Z silakan berhadapan dengan Pak Rusdi.
Boleh silakan dengan Pak Nas. Baik, Bapak dan Ibu, permainan seperti ini. Satu orang, kita kan berpasangan. Satu orang itu memegang sesuatu yang berharga di tangannya. Salah satu, misalnya boleh dengan Bumita dengan Nur. Bumita yang memegang sesuatu itu berharga, yang tidak boleh dilihat oleh Nur. Begitu juga boleh dengan Mungil. Silakan pilih siapa saja. Begitu juga Z dengan Tardi. Silakan. Kemudian orang yang tidak memegang sesuatu itu berusaha membujuk orang yang memegang ini, si A dengan si B ini berusaha membujuk bagaimana dia mau membuka tangannya itu, bagaimana dia mau menunjukkan apa yang dia sembunyikan dalam genggamannya. Coba Bapak Ibu, bujuk temannya, dia mau membuka, boleh digini-gininya, boleh dia dengan kata-kata, dengan apa, pokoknya terserah. Ayo Bapak Ibu, ya bujuk ibu itu, bagaimana dia mau membuka jarinya, membuka genggaman tangannya itu. Iya, nggak boleh. Teman-teman, bagaimana teman itu mau dia membuka jarinya, bahwa dia menunjukkan apa yang dia sembunyikan di dalam tangannya itu. Boleh dirayu-rayu, boleh dibujuk, diiming-imingi dengan hadiah. Ayo buka uang. Polisi sudah terbuka ya? Oke, toh. Nggak mau ibu itu yang buka, oke. Bumita dengan Nur sudah terbuka genggamannya. Kelihatan isinya Nur? Kelihatan Bu Dewi? Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, Pak Rusdi dengan Bu Zed tadi, kira-kira kenapa Ibu Zed mau membuka tangannya tadi? Iya. Dipaksa. Dipaksa. Tidak. Ada ini. Oh, ada ini. Berarti siapa yang mengontrol Bu Zed membuka tangannya itu? Bisa nggak Pak Rusdi mengontrol Bu Zed supaya mau membuka tangannya? Iya. Saya yang buka kan saya memegang sesuatu. Oh, Pak Rusdi memegang sesuatu tadi. Buka harus nanti aku kasih sesuatu. Oh, Apa itu sesuatunya Bu? Uang asli. Ya? ternyata Pak Rusdi mau ya. Coba sekarang mungkin dengan kurang, apakah boleh tadi mau membuka genggamannya Bu? Tidak mau. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira yang mengontrol kita bisa membuka tangan kita itu apa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Kita sendiri loh Pak Ibu. Nah sesuai dengan yang disampaikan dari kontrol oleh Dr. William Blaser, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa, walaupun dia adalah anak didik kita, walaupun dia anak kita sendiri, nggak bisa kita mengontrol. Jadi siapa yang bisa mengontrol adalah diri kita. Nah itu dia makna disiplin positif itu. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Baik, nanti kita akan lanjut belajar itu mengapa sampai kita mau membuka diri kepada orang lain, ada motivasinya itu nanti. Kita lanjut dulu ya Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Dosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi yang disiplin itu ternyata bukan peraturan dan semula kata kita kata tertib itu disiplin. Menurut KHD itu kontrol diri itu adalah disiplin itu katanya bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, seperti kemudian tadi, prinsipnya tidak goyang, sehingga kemudian tidak bisa, tidak mau membukakan apa yang disimpannya tadi. Berbeda dengan Pak Arus. Nah, dibujuk dia dengan sesuatu, mau dia membukanya. Baik, tidak hanya menurut Ki Hajar Dewantara, dalam standar pendidikan nasional kita sudah dicantumkan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi bukan disiplin kita Bapak Ibu, tapi disiplin diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang mana saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Nah, itu banyak sekali contohnya Bapak dan Ibu. Di sini saya buka ada beberapa yang saya tuliskan. Di antara yang pertama adalah
profil pelajar Pancasila yang 6 itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada yang antusias, ada empati, ada percaya diri, ada jujur, dan sebanyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Disiplin positif itu maksud lainnya adalah mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Disiplin positif bukan membiarkan anak melakukan apa yang mereka mau. Bu, saya hari ini tidak mau menulis buku. Kenapa, Nak? Karena saya capek. Nah, bukan berarti seperti itu, dibiarkan saja. Hari ini saya mau lari-lari, Bu, tanpa makna. Kita biarkan saja seperti itu. Kemudian, disiplin positif bukan memukul dengan memukul atau membentak. Yang mana disiplin positif itu yaitu yang pertama, membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Yang kedua, mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik. Jadi kita ajak anak itu walaupun mereka masih kecil, kita ajak mereka untuk berpikir lebih dewasa dari kesehariannya. Yang ketiga adalah mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Nah, ini yang sering anak-anak kita zaman sekarang, zaman dulu ini kurang respeknya. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tuanya saja, respeknya itu sudah berkurang alias luntur. Nah, tugas kita sebagai guru, nah itu nanti mengajarkan sikap respek, mengembalikan bagaimana dia bisa respek kepada orang lain. Bapak dan Ibu, karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, Aldi pernah harus karena melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, harus membantu murid supaya murid tersenyum. Nah, atau untuk mendapatkan hadiah. Nomor satu. Atau untuk mendapatkan tempat di hati seseorang. Kita dekat-dekat semua pakai kalah, kita dapat tempat di hati beliau. Baik, sebagai seorang guru, misalnya saat kita hadir di depan kelas tepat waktu, apa motivasi kita akan itu? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau tidak ingin mendapatkan surat peringatan, atau ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari atasan kita? Pak ini sering datangnya cepat. Besok saya berikan dia penghargaan. Adik-adiknya seperti itu motivasi harus. Ya harus. Baik. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, kita masuk lagi kepada motivasi ya Bapak Ibu. Teori motivasi. Teori motivasi manusia itu ada 3. Mengapa kita mau melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal yang ada dalam diri kita. Motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada kita dihukum. Lebih baik kita patuhi seperti itu. Nah, kita pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu saya akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal atau berada di luar diri seseorang. Yang kedua adalah yang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada yang mau didapatkannya, mendapatkan senyuman, hadiah, penghargaan, pujian. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, berbeda dengan yang ketiga, yaitu dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi yang terbaik. Inilah yang akan kita coba terapkan kepada anak-anak didik kita. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang identitas gagal tadi yang kita berikan hukuman tadi, katakan identitas gagal. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang gagal itu adalah memberikan hukuman. Yang sukses itu disiplin. Ada 2 lagi contoh yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dalam konsekuensinya, tentu anak dibuat tidak nyaman dengan apa yang kita berikan. Restitusinya, anak akan mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat dari diri anak. Kalau dalam konsekuensi, penguatan hanya akan bertahan dalam jangka waktu pendek.
Jadi di konsekuensi itu kita berikan peringatan, tapi tidak hanya untuk jangka pendek. Sementara dalam restitusi itu adalah masalah akan terpecahkan. Kami di bawah hukumannya, kalau dalam hukuman murid akan membenci peraturan, lama-lama dia akan membenci peraturan yang kita buat. Dalam konsekuensi murid akan menghormati peraturan, tapi dalam restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau ibaratnya itu hukuman itu negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu hal yang positif. Contoh perkataan guru dalam hukuman yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sementara dalam konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada kita membawa anak itu untuk menyelami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dalam hukuman itu adalah paksaan. Konsekuensinya stimulus respon yang pernah kita pelajari di kuliah pada salah. Kemudian restitusi ini adalah teori kontrol. Ini nanti akan kita bahas di modul berikutnya. Kemudian dalam hukuman, anak akan menyalahkan dirinya sendiri. Sementara dalam ketaturan, anak akan dalam konsekuensi anak akan mendorong ketatuhan. Sementara restitusi mendorong anak bersikap disiplin positif. Dalam hukuman, anak mungkin akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Karena mereka dihukum, maka mereka menyembunyikan kesalahannya. Walaupun dia bersalah, dia tidak akan mengaku. Sementara dalam konsekuensi, anak atau murid belajar taat peraturan. Restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Dalam hukuman biasanya dibuat oleh guru sebagai otoriter dalam kelas. Sementara konsekuensi dibuat oleh guru bersama murid. Berbeda lagi dengan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, kemudian disetujui oleh guru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang coba Bapak Ibu, nomor 1, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu dari Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nah, yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau disiplin Bapak? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu Bapak. Ya, itu hukuman. Berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu konsekuensi ya. Kemudian berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ada perbedaannya. Jadi saat kita memberikan kepada anak, kita sebaiknya hindarilah yang hukuman. Kita berangsur-angsur dari sekarang itu memulai dengan konsekuensi, kemudian restitusi, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya itu pembahasan. Baik, berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang kita berikan. Tidak hanya anak itu ditampil seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu pengaruh penghargaan. Sekarang kita lihat beberapa pendapat para ahli tentang penghargaan. Dan pertama katanya penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena jika kita tidak lagi memberikan penghargaan kepada siswa, kepada murid, maka mereka akan kecewa. Terjadi penghargaan ibu mereka kecewa. Kemudian yang kedua, penghargaan akan merusak hubungan. Nah, misalnya, jika seorang murid kita berikan penghargaan, maka murid yang lain akan kecewa. Misalnya kita hanya memberikan penghargaan kepada yang pintar atau yang juara. Ya Bu, yang pintar itu beri. Saya yang tidak pernah dapat juara tidak pernah diberi. Saya yang selalu nakal tidak pernah diberi hadiah. Nah itu dia akan dendam kepada kita sehingga nanti ujung-ujungnya hubungannya dengan kita tidak baik lagi. Jadi yang baik-baik pada kita itu siapa? Orang sering kita berikan penghargaan lagi. Nah itu. Kemudian berikut, penghargaan
menurunkan kualitas. Jadi kebanyakan dari mereka penghargaan itu saat mereka bekerjanya jika diberi penghargaan. Tidak ada kita beri penghargaan maka mereka akan malas-malas lagi turunkan kualitas dari seseorang tadi. Berikut ke bawahnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jika sudah dijadikan suatu hadiah, maka kreativitas tidak seperti yang sudah dijanjikan kemarin Mas Pendidik. Dan siapa misalnya kita sudah lomba misalnya perlombaan membuat sebuah puisi, kemudian dijanjikan suatu hadiah, dapat dia hadiah, maka untuk kedepannya karena dia sudah merasa menang, sudah merasa mampu, maka kreativitasnya untuk lebih baik lagi itu biasanya akan menurun. Itu saya lihat itu ada beberapa contoh siswa seperti itu ya menurun. Berikut yang terakhir, penghargaan itu akan menghukum, misalnya sistem ranking. Jadi anak yang tidak mendapatkan ranking seolah-olah mereka itu dihukum oleh keadaan. Bayangkan Bapak dan Ibu, anak yang peringkat terakhir, misalnya peringkat 26. Nah nanti mereka itu akan, si Angel peringkat 26 kata teman-temannya. Bagaimana perasaannya? Tentu dia akan dihukum oleh perasaan, dihukum oleh ucapan oleh teman-teman. Biarlah peringkat 26 seperti itu. Begitu juga dari orang tuanya. Mau tidak mau pasti orang tuanya itu kecewa. Kenapa dia peringkat terakhir? Nah seperti itu Bapak dan Ibu tentang penghargaan. Jadi kesimpulannya, memberikan penghargaan kepada siswa itu boleh saja, boleh. Sebaiknya tidak tiap saat, tapi ada momen tertentu. Silakan memberi sehingga penghargaan itu akan menjadi efektif. Tidak rela memberikan penghargaan berupa hadiah atau berupa barang. Penghargaan harus dibagi dengan tanggung jawab yang kompleks dan berikan penghargaan dengan penuh ketulusan. Berikut, dengan adanya disiplin positif dari warga sekolah, kita memulainya dari hukuman, mengubahnya menjadi konsekuensi, sehingga restitusi nantinya bisa kita praktekkan. Baik Bapak dan Ibu, hanya saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Fitrina Deli yang telah memaparkan panjang lebar. Kemudian selanjutnya penyampaian materi yang ketiga dan keempat yang akan diberikan oleh Ibu Midiawati SPD. Pada Ibu Midiawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pemateri, yaitu materi 3 dan 4. Materinya yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia sangat erat kaitannya. Apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka keyakinan kelas kemungkinan tidak akan dia laksanakan atau dia langgar.
definisi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu berupa nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersurat dan tersirat, yang mengandung nilai-nilai keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba Bapak Ibu, ya, mengapa tidak keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Apa jawabannya Bapak Ibu? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang dirasakan dari pertanyaan itu? Nah, coba Bapak Ibu, apa bedanya? Pertanyaan dulu. Ya. Jelaskan kaitan apa sih keyakinan kelas dan apa sih peraturan kelas. Biar kita juga paham. Tiba-tiba ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Seharusnya dijabarkan dulu apa sih keyakinan kelas dan apa sih peraturan kelas itu. Ya, ini sudah nanti ada jawabannya. Mungkin ada tanda tanya, pertanyaan yang kok sudah ada kok keyakinan kelas. Dulu adanya yang didengar itu peraturan kelas. Ya, selama ini kita sudah melaksanakan peraturan kelas itu ya Pak ya. Sekarang keyakinan kelas. Ya. Nanti jawabannya nanti ya Pak ya. Ya, kita lanjut dulu slide berikutnya ya Pak ya. Nih, ciri-ciri keyakinan kelas atau ciri-ciri keyakinan sekolah secara umum dan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu lebih rinci dan konkret. Selama ini peraturan sudah ada sebelum anak-anak itu masuk. Peraturan sekolah sudah ada, peraturan kelas sudah kita tetapkan, sehingga anak mengikuti saja peraturan yang sudah ada tersebut. Sementara keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal menyeluruh, yaitu pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak, yang bisa dipahami oleh anak. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini jangan yang ulung-ulung kita buat, yang bisa dipahami oleh anak saja. Contohnya masuk kelas tepat waktu setelah perputaran jam 12. Jadi anak-anak itu kan paham bahwa dia harus masuk kelas tepat waktu. Yakin ya, nanti kalau dia tidak masuk dia akan rugi. Mungkin dia akan menerima konsekuensi dari keyakinan yang dia tidak sepakati. Terus semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat jualan pendapat. Jadi kalau keyakinan kelas ini disepakati, apa ya nak keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi kita sepakati dengan anak-anak dulu. Ini Bu, masuk kelas tepat waktu Bu. Terus apa lagi nak? Mengerjakan tugas Bu. Terus apa lagi? Membuat PR Bu. Nah jadi dia tahu konsekuensi yang akan dia terima, yang akan merugikan dirinya sendiri. Jadi keyakinan kelas ini dia paham bahwa kalau dia tidak lakukan, kalau dia langgar, kalau dia tidak lakukan keyakinan kelas tersebut, dia akan merasa rugi sendiri. Contohnya,
dia terlambat datang ke sekolah. Karena dia terlambat, mungkin dia dipanggil oleh guru piket, dipisahkan barisannya. Terus dia akan merasa, oh iya, saya salah, saya terlambat datang, sehingga saya diberdirikan terpisah dari teman yang lain. Dia merasa besok dia tidak akan mengulanginya lagi. Jadi dari dalam dirinya itu ada kemauan untuk berubah gitu. Nah itu dalam membuat kesepakatan kelas, kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas itu ada ditambah atau bagaimana? Pamannya kita untuk awal saja dulu kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Ini untuk kelas ya. Kalau untuk sekolah, itu skopnya lebih besar lagi, bersama kita menyusunnya. Kalau untuk keyakinan kelas, hanya guru dan warga kelas. Tapi kalau untuk keyakinan sekolah, itu semua warga sekolah mendudukkan atau mensepakati keyakinan tersebut. Lanjut. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita terima pendapatnya dulu. Apa saja yang akan kita buat kesepakatan atau keyakinan yang akan kita sepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Jadi kita mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar supaya mereka tahu keyakinan apa yang sudah dibuat. Setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, jadi susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Setelah itu, tinjau kembali jumlah pendapat yang sudah dicatat di papan tulis atau yang sudah dicatat di kertas yang agak lebar. Dia anak-anak itu tahu apa saja keyakinan yang sudah dibuat. Setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga sekolah atau kelas meninjau ulang kembali. Keyakinan kelas bisa dipajang, ya. Jadi mau meninjau ulang kembali, apakah ini sudah tepat atau belum? Apakah bisa disepakati? Apakah bisa keyakinan ini dilaksanakan? Gitu. Setelah itu, keyakinan kelas bisa dipajang di dinding, ya di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Jadi bisa kita pajang kita buat poster, bisa juga terpajang di dinding kelas supaya anak-anak itu ingat, oh iya, kalau apabila dia melanggar, dia ingat, oh, ini keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Jadi dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang menjalankan itu. Lanjut. Nih, contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Anak-anak sendiri sudah tahu itu bahwa dia perlu belajar. Kalau tidak belajar maka dia yang akan rugi. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Ya. Jadi kita akan menciptakan suasana kelas yang membuat anak-anak itu senang. Dan kalau anak senang, maka dia belajar semangat ya Bapak Ibu ya. Nah itu setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Itu kesepakatan yang dibuat. Jadi setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Kalau tugas tidak dikerjakan, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Terusnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi dia tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat bahwa dia
Setiap anggota kelas perlu menghargai dan menghargai teman, menghargai guru. Setelah itu, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya. Kadang anak-anak ini tidak merasa nyaman ya karena dia ada yang suka membuli teman. Jadi yang membuli teman itu merasa dirinya, oh ya aku sudah sepakat bahwa aku sudah yakin, aku tidak membuat teman-teman saya merasa aman nanti kalau saya berbuat begitu. Jadi kita sepakati setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi semuanya tidak ada kita tunjuk, oh ini kamu mana nih enggak. Jadi semuanya itu menyadari bahwa setiap anggota kelas akan merasa aman. Setelah itu keyakinan kelas yang kedua, selalu bersikap positif. Jadi semuanya bersikap positif dalam tindakan apapun. Kalau yang tindakannya negatif, bisa cepat kita ingatkan. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Karena dia sendiri yang membuat, yang menetapkan bersama-sama dengan kita. Setelah itu senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, jadi dia senantiasa merasa diri menjadi yang terbaik. Setelah itu percaya dan menghormati, juga memelihara barang miliknya. Setelah itu komitmen terhadap setiap tugas. Keyakinan kelas tentu ini tiga kesepakatan bersama. Sikap hormat, yakni kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kalimat hormatnya. Setelah itu bekerja, ya, orang lain bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yaitu kalimatnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Itu contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan, yang kita bisa sepakati dengan anak-anak. Terus ini 5 kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Lima kebutuhan dasar manusia ini bukan anak-anak saja yang mempunyai 5 kebutuhan, orang dewasa juga mempunyai 5 kebutuhan, tapi tingkatannya mungkin berbeda-beda. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setelah itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setelah itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Setelah itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk merasa kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis dan biologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, mendapat perlindungan, ya, berlindung dari keluarga, setelah itu makan dan minum. Itu kebutuhan bertahan hidup. Apabila kebutuhan yang satu ini dari 5 kebutuhan tidak terpenuhi, maka anak tersebut kemungkinan akan melakukan suatu kesalahan. Contohnya, si anak dia tidak membawa makanan ke sekolah. Jadi kita lihat dia sering sekali meminta makanan temannya. Setelah kita selidiki, ternyata dia tidak membawa makanan atau bekal dari rumah, sehingga dia sering meminta makanan temannya tersebut, sehingga akan menimbulkan pertikaian. Temannya tidak menerima karena makanannya sering diminta, sehingga kita telusuri, berarti kebutuhan dasarnya yang satu tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan tersebut di rumah tidak terpenuhi atau dia tidak diberi bekal, sehingga akan menimbulkan masalah. Ya Bapak Ibu.
akan menimbulkan masalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terus kebebasan, ya, kebutuhan yang kedua yaitu kebebasan atau kebutuhan akan dipilih. Kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya dan keterampilan, didengar dan dimiliki, rasa dihargai. Itu kebebasannya, kebutuhan akan dipilih, jadi merasa dihargai. Terus kebebasan, kebutuhan akan dipilih, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu anak-anak ini dia butuh sekali kesenangan untuk mencari kesenangan dan bermain juga tertawa. Itu termasuk kebutuhan anak. Jadi kebutuhan kesenangan itu ada anak itu ceria, tertawa, itu termasuk kebutuhan dasar. Terus, cukup sekian materi yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Midiawati yang telah menyampaikan materi 3 dan 4. Selanjutnya penyampaian materi yang kelima dan keenam yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah Intan. Pada Ibu Fadilah Intan Maharani MPD dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi, silakan Bapak dan Ibu mencicipi makanannya, snack boxnya, biar kita lebih tidak ngantuk, agar kita nggak ngantuk ya. Soalnya ini adalah jam rawannya buat tidur siang. Oke, silahkan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Pada kali ini saya akan melanjutkan tentang implementasi budaya positif di sekolah, yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Materi kali ini kita membahas tentang 6 budaya positif yang sudah dipaparkan tadi. Rekan saya sudah memaparkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta yang materi terakhir akan saya jelaskan tentang restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol ini ada bagiannya. Yang pertama, menjadi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Pembahasan pertama yaitu guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, kita sudah mendengar kalau hukuman fisik itu tidak baik ya Bapak Ibu. Tetapi hukuman verbal juga sebenarnya tidak baik. Tapi yang kita rasakan pada saat ini, hukuman fisik maupun verbal masih digunakan oleh guru-guru yang tidak tahu mungkin bagaimana memerdekakan siswa. Selanjutnya, individu yang menjalani posisi ini mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh penerapannya yaitu dengan mengatakan patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Dan guru seperti ini senantiasa percaya hanya dengan caranya akan berhasil. Berarti cara ini adalah cara yang terlalu otodidak.
Yang kedua, guru sebagai merasa bersalah, perempuan merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Jadi seorang guru mengatakan kepada muridnya dengan lebih lembut, tetapi mengena ke hatinya. Selanjutnya posisi ini, guru akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa kecewa dan tidak berharga telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Jadi di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia merasa kecewa telah melakukan perbuatan yang salah, dan dia merasa dirinya tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang sayang kepada dia. Posisi ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini pada guru dapat berupa positif maupun negatif. Contohnya pada posisi positif merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seperti, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia merasa lebih kita selamatkan dari kesalahannya. Negatifnya posisi ini yaitu ketika guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Terjadinya ketergantungan antara guru dan murid, dan seperti yang dikatakan, saya pikir ibu teman saya, Bu. Jadi dia merasa kita itu temenan dengan dia. Dia merasa kayak kita itu temannya, kita itu orang yang terdekat dengan dia. Pada posisi keempat yaitu guru sebagai pemantau. Pada posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol murid. Dalam pertanyaannya, contoh yang dipaparkan yaitu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Selanjutnya, yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi guru itu memanage apa yang akan dilakukan oleh murid setelah dia melakukan kesalahan setelah ini. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, perilaku yang telah diperbuatnya, dan mencari solusi apa setelah ini akan dilakukannya. Memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, posisi manajer ini memiliki keterampilan kita sebagai posisi teman ataupun pemantau bagi murid. Contohnya yaitu, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Guru sebagai seorang manajer tidak akan memisahkan murid dari kelompoknya. Kelompok di sini dimaksudkan dari kelompok teman ataupun kelompok lingkungannya, melainkan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat, agar sang murid ini tidak mau untuk dibully. Jadi dia yakin dan kuat percaya dengan apa yang dilakukannya itu adalah benar. Tujuan akhir dari posisi 5 kontrol ini yaitu pada pencapaian posisi manajer. Jadi di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dan inilah posisi akhir, yaitu tujuan akhir kita mempelajari posisi kontrol, yaitu guru sebagai manajer. Jadi adapun kesalahan dari murid, guru dan murid juga bisa berupaya untuk mencari jalan keluarnya untuk kebaikan sang murid tersebut. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Kita lihat dari paparan di depan, yaitu ada gambar segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini
tiga sisi yang akan dilakukan untuk penerapan segitiga distribusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lanjut pada sesi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi banyak kita temukan bahwa menstabilkan identitas ini banyak yang salah. Jadi untuk melakukannya identitas ini, maka kita tujuannya untuk melakukan murid ini menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Terus seorang guru harus menjadi reflektif, maka harusnya meyakini murid dengan cara mengatakan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Silakan Bu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. 3 alasan sulit dalam melakukan diskusi ini yaitu pertama, rasa bersalah, menguras energi kita. Yang kedua, ketika merasa bersalah kita mengalami identitas yang gagal, merasa gagal. Dan yang terakhir, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lanjut, sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, baik buruknya tindakan manusia ini pasti memiliki maksud atau tujuan. Apapun yang kita lakukan, apapun perilaku yang kita nampakkan kepada individu lain, pasti ada maksud dan tujuan dari bagaimana apa yang akan kita lakukan tersebut. Dalam memvalidasi kebutuhan murid, kita bisa mengatakan kalimat seperti, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tindakan guru pasti punya alasan. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memakai alasan di balik tindakan murid. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru kepada murid pasti ada alasan. Tidak ada guru hanya menghakimi murid saja tanpa ada alasan yang pas dan yang pasti. Selanjutnya, dalam menerapkan strategi ini, murid-murid yang tadinya tidak terjangkau akan lebih terbuka kepada guru. Dengan melakukan validasi tindakan yang salah ini, kita lebih terbuka dengan murid. Bukannya murid dendam kepada kita, tetapi murid tersebut lebih mau untuk bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya, pada kita. Posisi ketiga yaitu sisi ketiga menanyakan keyakinan. Dengan telah dilakukannya kesalahan oleh murid kita, ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu sisi 1, dan jika laku yang salah telah divalidasi pada sisi kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, anak tersebut tahu dia, setelah ini saya ngapain ya? Setelah kesalahan yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk yang terbaik bagi diri saya? Jadi dia tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan murid dengan keyakinan kelas atau di keluarganya seperti, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita bersama murid lebih face to face, lebih dari hati ke hati untuk menanyakan keyakinan apa sih sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Terus ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, selaku guru kita dapat membantu murid tetap fokus dengan gambaran tersebut. Jadi kita itu sebagai pendidik harus bisa untuk melihat anak itu bukan dari luarnya saja, tetapi kita melihat dari dalamnya itu
itu anak ngapain ya? Dia berperilaku seperti itu tujuannya apa ya? Sebenarnya kita sebagai guru itu harus memperdalam ilmu yang bagaimana kita untuk mempelajari murid tersebut secara lebih mendalam agar dia terbuka kepada kita dan agar dia lebih memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Baik Bu, Pak, itu saja materi yang sudah saya paparkan. Untuk hari ini kita cukup sekian, dan jika ada pertanyaan saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Fadilah dan Mahani. Ya, sebagaimana Bapak Ibu, ya, yang materi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita sudah panjang lebar. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, boleh. Bapak Ibu ada yang bertanya? Oke, silakan Ibu Reba Miza. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari tayangan yang Ibu sampaikan tadi, kami akan beberapa pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan, yaitu tentang keyakinan kelas. Selama ini kita sudah menerapkan dan melaksanakan peraturan kelas dan peraturan sekolah. Dan tadi dari tayangan tadi juga ada keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana cara prosedur pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di kelas dan di sekolah itu? Terima kasih Bu. Oke, dan baiklah, itu pertanyaan dari Bu Reba Miza, yaitu cara pelaksanaan prosedur kelas. Ya, itu bertujuan tadi pada Ibu Widiawati. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Silakan Bu Ilda ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pada pemateri 1, Ibu Putri Dewi. Tadi dari materi yang Ibu paparkan, ada suatu pertanyaan yang timbul bagi diri saya. Apa tandanya sebuah sekolah itu sudah menerapkan disiplin positif dalam kesehariannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, silakan Bu Karmita Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dari pemaparan Ibu Intan tadi, saya tertarik dengan segitiga restitusi. Itu kita rasa masih baru di telinga kita. Jadi saya tanyakan, adakah alasan sulit saat melakukan segitiga restitusi tersebut? Baiklah, masih ada Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup 3 pertanyaan. Silakan ibu-ibu yang di depan menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Reba Miza yang ditujukan kepada Ibu Widiawati. Waktu dan tempat kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Prof. Hamiza, yaitu prosedur atau cara untuk membuat keyakinan kelas. Kita ulas kembali, yaitu keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat, yang mengandung nilai-nilai keselamatan, kebaikan dan kesehatan. Jadi mengandung nilai-nilai kebaikan untuk diri anak tersebut. Jadi dia meyakini keyakinan kelas tersebut bisa membuat dia baik, dia bisa membuat dia selamat, bisa membuat dia bisa kesehatan gitu, tidak mengganggu kesehatannya. Gitu. Prosedur perbuatan keyakinan kelas ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kita ulang kembali. Ini ada di sini sebenarnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan atau menyiapkan warga sekolah atau murid-murid kelas untuk bercurah pendapat. Kita terima pendapat mereka dulu. Apa keyakinan kelas yang akan kita buat, kita sepakati. Jadi kita kumpulkan pendapat-pendapat mereka yang ada. Ya, kalau keyakinan kelas kita buat, kita kumpulkan pendapat-pendapat mereka, apa yang harus diyakininya, yang membuat dirinya baik, yang membuat dia selamat, yang membuat dia sehat gitu. Yang kedua, kita catat semua masukan-masukan dari anak-anak tersebut, keyakinan-keyakinan yang mereka sampaikan tersebut. Contoh keyakinannya, Bu, bagaimana kita datang tepat waktu. Ini datang pada waktu itu untuk ikhlas, belajar istirahat, mahasiswa tersebut duduk di dalam kelas, menunggu guru gitu. Dan tepat waktu untuk kepada masuk ke dalam kelas gitu. Setelah mencatat semua masukan para murid, lalu kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Setelah itu kita tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat tersebut. Jadi kita catat semua masukan-masukan dari anak kita tersebut. Keyakinan kelas tersebut tidak usah banyak, tapi dia paham. Paling ada 5 paling banyak itu. Nah, terus setelah keyakinan kelas dibuat oleh semua warga sekolah atau kelas, dijalankan kembali keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Jadi kita sepakati dulu, ini nak sudah kita tetapkan saja ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, boleh Bu. Jadi kita pajang di dinding kelas atau kalau keyakinan sekolah yang kita buat secara universal kita pajang di luar berupa poster mungkin gitu. Bagaimana boleh Hamiza? Ya, makasih. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Bu Hamiza telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Oke, pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Ildayani yang ditujukan kepada Ibu Fitrina Dewi. Pada Ibu Fitrina Dewi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ildayani, yaitu
apa tandanya sekolah itu sudah menerapkan disiplin positif dalam keseharian. Baik, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa disiplin positif itu adalah sebuah proses pembelajaran, merupakan suatu pendekatan untuk mendidik anak, di mana anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri anak. Nah, apa saja yang bisa dilakukan sekolah supaya anak supaya disiplin positif itu diterapkan? Yang pertama adalah sekolah harus mampu membangun kegiatan belajar tempat tumbuh kembang anak. Sebagaimana usia SD itu usia 7 sampai 12 tahun, itu anak masih dalam tahap praktek. Jadi seharusnya sekolah membangun tempat-tempat belajar dan tempat yang bisa mendukung tumbuh kembang anak. Misalnya saat yang lain, hendaknya ada sudut-sudut untuk mengembangkan pola pikirnya. Misalnya ada permainan congklak, misalnya kan. Jadi sekolah yang menyediakan, jadi anak-anak tinggal bermainkan saja di sekolah lagi. Kebetulan sekolah kita kan barunya permainan lore. Nah, itu pun mereka boleh ikut bermain karena itu mengembangkan keterampilan mereka. Ya, baru itu memenuhi dari aktivitas fisik mereka. Sementara kadang-kadang kita belum mempertimbangkan bagaimana mengembangkan selain aktivitas fisik yang didukung oleh sekolah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah sudah memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi sekolah kita sudah harus punya peta. Anak-anak kita itu karakteristiknya seperti apa? Suka membacakan, anak-anak yang suka melakukan aktivitas fisika, anak-anak kita suka melakukan hal-hal baru kan. Jadi seperti itu kira-kira tanda kalau sekolah sudah mempunyai disiplin positif. Kemudian juga mampu menyediakan sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu tidak hanya tadi ada cuma kebutuhan dasar manusia, tidak hanya itu, tapi juga kebutuhan yang ada dalam diri mereka sesuai dengan profil belajar mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat yang mereka punya ini, dan sesuai juga dengan kesiapan mereka saat belajar. Nah, bagaimana anaknya? Apakah anak ini sedang terlambat ya apa? Mungkin karena transportasi. Nah, bagaimana sekolah kita bisa memfasilitasi sehingga anak ini tidak terlambat lagi dengan sekolah? Atau bagaimana mengadakan? Yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong atau komunikasi yang intensif dengan orang tua. Bagaimana supaya hal-hal yang menjurus kepada pelanggaran disiplin itu bisa teratasi dengan baik dengan cara kita bergotong royong atau kerjasama atau kolaborasi antara guru, orang tua, dan didukung oleh kepala sekolah. Berikutnya dengan demikian setelah ada kolaborasi, kemudian berikutnya tentu saja komunikasi kita, terutama warga sekolah akan meningkat. Dengan demikian budaya positif yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu dapat tercapai, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kadang-kadang siswa kita itu tidak hanya belajar hanya dengan melihat saja, misalnya nonton video. Mereka kadang-kadang bosan. Mereka perlu misalnya ada yang mau dilakukan dalam kelas ini, bertukar-tukar tempat atau ingin bermain kartu atau dan sebagainya. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau menurut saya karena sekolah itu sudah menerapkan disiplin positif, itu dimulai dari kegiatan belajar mengajar dalam kelas, kemudian didukung oleh sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Demikian beliau penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Jangadiri. Bagaimana Bu Rudayani? Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikut yaitu ditujukan kepada Ibu Fadila Intan Muhammad Tadi. Kepada Ibu Intan dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu
kita alasan sulit saat melakukan segitiga restitusi. Langsung saja ya Bu, karena cuaca hujan, dingin, pasti mengantuk. Dan alasan sulitnya pada penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama ada rasa bersalah, menguras energi. Dan murid yang mengalami kesalahan ini maka akan berbuat atau melakukan sesuatu yang akan menguras energinya. Jadi dia melampiaskan kesalahannya, kekesalannya itu kepada hal-hal yang kita rasa itu tidak baik, malahan bisa memperkeruh keadaannya. Yang kedua, ketika merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan, merasa kalau diri kita gagal dalam mengajarkan atau menerapkan karakter baik kepada murid. Jadi terpikir oleh kita sebagai guru, kenapa ya anak itu seperti itu? Memangnya saya sebagai guru mengajarkan yang tidak baik. Kadang-kadang kita sebagai guru pernah untuk terpikir seperti itu ya Bu. Dan itu adalah kesulitan kita sebagai guru. Selanjutnya, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan tersebut terngiang-ngiang terus di dalam pikiran kita, terus terngiang-ngiang terpikirkan sampai gak makan, kita ngajar tapi gak fokus. Nah, jadi menurut saya itu alasan sulit dalam melakukan segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Intan Fadila. Bagaimana Bu Nurita puas atas jawabannya? Oke. Untuk selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Untuk acara selanjutnya itu kita mintakan umpan balik kepada Ibu pengawas kita yang datang Bu. Kemudian kepada Bapak kepala sekolah. Ya. Untuk pertama kita mintakan kepada Bapak kepala sekolah dulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kita pada hari ini. Selamat datang Ibu pengawas. Kami mohon izin untuk melanjutkan kegiatan tadi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, melihat daripada kegiatan kita pada hari ini, terutama tentang tema yaitunya tentang budaya positif. Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali dan perlu kita dukung secara bersama-sama agar sekolah kita ini ke depan lebih bisa menempatkan terutama anak yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena paradigma kita pada hari ini adalah berubah. Paradigma saat ini adalah kita lebih kepada melayani anak, melayani murid, seperti yang disampaikan dalam materi tadi. Kalau dulu kita peraturan sekolah, tetapi sekarang adalah keyakinan. Kalau peraturan itu tentu kita yang membuat. Dulu paradigma yang lama adalah peraturan kita yang membuat. Anak hanya harus mengikuti apa yang kita buat. Tetapi sekarang itu adalah keyakinan kelas atau sekolah, artinya tidak dari kita yang membuatnya, tapi kita buat secara bersama-sama, kita sepakati sehingga apa yang sudah kita buat tentu siswa itu terlibat dalam membuatnya, sehingga untuk pelaksanaannya itu lebih ada rasa suka sama suka. Beda dengan peraturan sekolah atau kelas yang siswa hanya harus patuh begitu. Apabila tidak dipatuhi itu ada sanksi. Sementara dengan keyakinan kelas, tentunya anak merasa lebih memiliki apa yang dibuat oleh sekolah. Dan kita yakin kalau ini berjalan, tentunya siswa kita ini akan lebih senang untuk berada di sekolah ini, kita ini, dan merasa tidak ada tekanan. Karena
anak kita ikut terlibat di dalam membuat aturan-aturan ada di sekolah ataupun di kelas. Kemudian tentunya sekolah kita atau paradigma lama tentang disiplin, barangkali selama ini kita ada anak kita yang bersalah. Kita barangkali sering memberikan hukuman fisik atau verbal yang mungkin memberikan atau menyudutkan kepada anak kita, sehingga anak kita setelah diberi hukuman dia merasa kedepannya tidak berani lagi untuk menunjukkan jati dirinya lagi. Dengan adanya pembelajaran kita hari ini, tentu kita harapkan ada perubahan untuk kemajuan di sekolah kita ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga acara kita ini memiliki nilai positif untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 21 Simpang Bio. Selanjutnya kita mintakan umpan balik kepada Ibu Pengawas kita, yaitu Ibu Dormalitis. Para Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dari beliau kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan workshop JGP kita, yaitu penyebaran budaya positif kepada rekan-rekan teman sejawat, Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga pendidikan. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita minta kepada Allah, dikirimkan kepada Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, JGP kita, Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga pendidikan. Pertama, aplaus untuk teman kita dulu yang sudah bersusah payah, bekerja keras, mempersiapkan yang merupakan bagian dari tugas mereka sebagai CGP. Jadi mereka harus berbagi praktek baik. Tentu banyak ilmu yang sudah mereka dapat sepanjang perjalanan sampai kemarin saya ikuti sudah modul 2.1. Bapak Ibu, kegiatan ini berbagi praktek baik. Itu kegiatan workshop yang pertama. Itu mereka sudah mampu melaksanakan workshop, bahkan menjadi narasumber. Nah, ini kan mental seperti ini kan belum semua kita mungkin dapat, atau pada kesempatan ini mereka sudah mencoba. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tidak dari awal, akhirnya saya dapat, tapi minta sekali itu masukan. Jadi itu satunya. Jadi untuk perencanaan sebuah kegiatan, baik itu kegiatan workshop, kegiatan yang lain, itu butuh perencanaan. Perencanaan mulai dari administrasi, bahan, kelengkapan itu benar-benar harus kita persiapkan. Jadi sebenarnya untuk sebuah kegiatan itu harus dinilai ya Bapak Ibu ya. Ini harus ada sebenarnya masukan dari peserta bagaimana perencanaan mereka, mulai dari administrasinya, pelaksanaannya, termasuk materi mereka menyajikan. Itu masukan bagi kita semua. Kalau pelaksanaan hari ini bagus, berarti persiapan mereka dan pelaksanaan mereka juga bagus. Kalau mungkin ada kekurangan, untuk kegiatan depannya mungkin lebih belajar lagi apa kurangnya. Karena sama-sama kita masukannya, Ibu-ibu CGP mohon menerima apa masukan dari teman. Yang pertama untuk kegiatan hari ini. Kemudian untuk materi budaya positifnya tadi sudah disampaikan oleh masing-masing CGP, itu sudah mereka sudah berbagi dapat saya, karena tidak seperti kita terakhir tadi. Kemudian ada Ibu Bu Dewi, maaf saya lupa ya. Jadi tujuan mereka berbagi itu lagi.
mereka sedang belajar, dan dalam sedang belajar mereka ditugaskan berbagi apa yang mereka dapat, mereka impaskan kepada kita semua. Harapannya Bapak Ibu berpartisipasi melaksanakan apa yang juga mereka laksanakan. Supaya apa? Mereka tidak untuk mereka sendiri, tidak untuk lokal mereka, bukan untuk siswa mereka, tidak. Semua kita berpartisipasi melaksanakan, mengikuti kegiatan praktek baik yang sudah dibuat bersama. Mungkin untuk CGP ada istilah mungkin sama-sama kita nanti. Itu tadi ada istilah yang saya lihat yang untuk kesepakatan apa istilahnya? Keyakinan. Kalau saya nggak salah dengar kemarin sudah diperbaiki sedikit kesepakatan kelas. Jadi sama-sama kita belajar ya, atau salah juga saya mohon maaf. Kesepakatan kelas kalau untuk kelas, kesepakatan sekolah untuk sekolah. Jadi kenapa kesepakatan? Supaya tidak terasa itu hanya dari pihak sekolah, dari pihak guru. Kalau mereka yang membuat, termasuk kalau kesepakatan sekolah, misalnya ada wali murid, komite, orang tua, siswa, jadi mereka tidak merasa terpaksa karena memang bersama-sama membuatnya. Nanti istilah mungkin ada tanya bersama teman-teman. Kalau saya salah, mari sama-sama kita perbaiki. Jadi kesepakatan namanya. Kenapa kesepakatan ini? Karena selama ini kalau tata tertib sekolah, kalau udah kesepakatan, udah sepakat melaksanakan konsekuensinya, tapi tentu kita bersama-sama juga. Itu mau ada kesepakatan kelas. Jadi mungkin sekedar memasukkan lagi kita bersama bersama JGP. Mari terus berinovasi, terutama mengerjakan tugas-tugas yang positif. Jangan istilahnya menuntut diri untuk menerima masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada tugas-tugas Ibu-Ibu, ini mereka akan bertanya, silakan berikan masukan. Kok begini sehingga kan kalau bertiga mereka juga sempat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru juga, betul juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau PD. Mungkin ada beberapa hal yang silakan. Ya, jadi pelaksanaan hari ini sangat bermanfaat pertama untuk peserta karena mereka uji mental mereka sebagai narasumber, sebagai pelaksana, termasuk semuanya mereka yang menyediakan. Itu sudah hapus untuk yang Bapak Ibu CGP ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya harapan kami mari kita dukung bersama, mari kita beri masukan, kita support sehingga mereka lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Dan dapat membebaskannya ke kita. Kalau ada 10 wakil yang 3, tapi walaupun tidak S1-nya kelas lain mengikuti, paling tidak sudah mendekati. Kalau sebelum mereka misalnya Bapak Ibu 9, kurang sedikit tahun depan Bapak Ibu jadi CGP lagi. Alhamdulillah kami dapat info kemarin Solo sekitar 170 CGP yang sudah submit. Tapi itu belum masuk seleksi yang kedua. Sekarang masih PP yang seleksi. Sudah ini Bapak Ibu lagi yang kedua CGP. Silakan. Kok start pertama mereka sudah ada gambaran. Berarti itu CGP yang akan berikutnya tentu harus lebih baik lagi karena ada upgrade yang kedua. Angkatan 8, 9, dan 10. Jadi terima kasih atas segala dukungan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, termasuk juga tenaga pendidikan ya Pak ya. Tanpa bantuan Bapak seperti ruangan dan studio, betul juga ada tempat yang lain-lainnya gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu pengawas kita yang telah memberikan umpan balik ya panjang lebar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu pengawas tadi bisa kita terapkan di sekolah kita, ya. Kemudian bisa melaksanakan pengibasan budaya positif yang dibawa oleh CGP kita yang 3 orang. Semoga bermanfaat untuk kita yang ada di sini untuk memajukan sekolah kita. Kemudian acara selanjutnya itu pembacaan doa oleh Bapak Rusdi. Bapak Rusdi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, dan perlihatkan pula lah kepada kami jalan yang salah, agar yang salah itu dapat kami jauhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rusdi. Kemudian dengan selesainya doa tadi, berarti selesai juga acara kita ucapkan banyak terima kasih kepada CGP kita, kemudian kepada Bapak Pengawas, Ibu Pengawas, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian ini kepada peserta workshop. Nah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Ya, sehingga minta waktu kurang kita. Ya, dengan demikian kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermita Wiski, guru SDN 21 Simpang Rumbio, guru kelas 5. Saya sebagai teman sejawat dari rekan calon guru penggerak ingin memberikan umpan balik terhadap budaya positif yang telah dilaksanakan oleh teman sejawat saya, bahwa di sini program calon guru penggerak ini melaksanakan budaya positif untuk penyelesaian setiap modulnya sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam soal kerjasama, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan murid, dengan orang tua murid yang dapat memberikan efek positif terhadap kelangsungan pembelajaran dan dapat menerapkan dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang dapat saya berikan untuk teman sejawat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sultan Abdul Razak. Saya kelas 2. Saya berterima kasih kepada Bu Intan yang telah mengajarkan saya disiplin waktu dalam mengerjakan tugas. Saya merasa senang dan gembira. Saya bisa mengerjakan tugas di rumah maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.